Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Loshita Ibrahim dengan NIM 232111326 dari HES 7H. Pertemuan kedua di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara daring pada Selasa 2 September 2025. Materi apa saja sih yang dibahas pada pertemuan kedua ini? Yuk, langsung aja disimak. Yang pertama yaitu pengertian hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI. Sebenarnya HKI itu apa sih? Jadi, HKI adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta atau penemu atas karya intelektualnya sebagai bentuk perlindungan hukum. HKI bersifat eksklusif, mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di PPT ya. Berbeda dari benda berwujud, HKI ini tidak mudah hilang karena memiliki perlindungan jangka panjang serta mencakup hak moral dan juga hak ekonomi. Pemberian HKI ini bertujuan sebagai apresiasi karya, mendorong inovasi, serta menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Yang kedua yaitu konsep perlindungan hak kekayaan intelektual. HKI didasarkan pada pandangan bahwa karya intelektual adalah hak alami yang harus dihormati, karena pelanggaran terhadapnya berarti meremehkan kreativitas seseorang. Perlindungan HKI berfungsi menjaga reputasi, memberi penghargaan, dan imbalan atas inovasi, serta mendorong lahirnya karya baru melalui teori reward, recovery, intensive, dan risk. Menurut Robert P. Mergens, HKI memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, tidak boleh digunakan tanpa izin. Yang kedua, berada di bawah kendali pemilik. Dan yang ketiga, dapat dialihkan meski hak tertentu tetap melekat pada pencipta. Materi yang ketiga yaitu jenis dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, hingga program komputer. Perlindungan meliputi penggunaan, reproduksi, adaptasi, dan distribusi. Contohnya pada buku, lagu, film, software, desain grafis, dan lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua yaitu paten, yaitu perlindungan hukum atas penemuan atau inovasi teknologi, memberi hak khusus untuk mengendalikan produksi, penggunaan, dan penjualan invensi selama 20 tahun. Contohnya pada mesin, proses produksi, formula kimia, perangkat lunak tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Selanjutnya, yang ketiga yaitu merek, yaitu tanda pembeda berupa nama, logo, atau slogan untuk membedakan produk atau jasa dan membangun identitas serta reputasi. Merek berperan penting untuk menciptakan loyalitas konsumen dan memperkuat daya saing bisnis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang keempat, desain industri, yaitu perlindungan pada aspek estetika dan bentuk luar produk yang dapat diproduksi secara massal, seperti pakaian, furnitur, kemasan, atau aksesoris kendaraan. Desain industri juga memperhatikan fungsi, ergonomi, dan keberlanjutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang keempat, indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu dengan kualitas atau karakteristik yang khas, contohnya kopi Kintamani. Perlindungan mencegah peniruan atau penyalahgunaan nama daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang keenam yaitu rahasia dagang, yaitu informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya seperti resep, formula, metode produksi, strategi pemasaran, atau data bisnis. Perlindungan dilakukan lewat kontrak atau aturan hukum untuk mencegah kebocoran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketujuh, yaitu desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu perlindungan pada rancangan tata letak fisik sirkuit terpadu agar tidak digandakan atau digunakan tanpa izin. Hal ini penting di era teknologi semikonduktor yang semakin maju. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.